and again. Masih Vesager. Masih Vesager, tapi kali ini sebagai support turun ya Vesager ya posisinya ya. Benar. Maksudnya kan kadang-kadang dia yang pakai Angela. Dia yang pakai Rafaela gitu. Yap. Tapi sekarang bakal ke support T-Mix. Dan ternyata dari Drafi kali ini cukup menegangkan. Dan satu sih yang menurut gua bagus dari Aura Fire. Dia sadar akan adanya Cloud yang bakal sulit banget di early game. Dia butuh damage di early dengan adanya Parsha. Dengan adanya sebuah Angela. Yang setidaknya buat yang mau macam-macam masuk. Sini. Ini jadi macam-macam kok Aura ya. Fire punya 4 typical magical damage dealer. Termasuk dengan Angela dengan low wave-nya. Dan hanya ada Cloud sebagai physical damage dealer di late game nanti. Mampukah Aura Fire memenangkan early mereka yang mana dari teman-teman Genflix Aurowolf mereka memiliki Rafaela dan juga Lunox dari Fredo Kid dan juga Clay. Oke, siapakah yang akan memenangkan untuk pertarungan di game yang kedua apabila Aura akan bisa mengamankan skor dengan 2-0 berarti untuk Genflix Aurowolf besok adalah sudden death-nya. Oke, dan langsung kita masuk ke game yang kedua. Genflix akankah melonglong ataukah Aura Fire yang menyembur api di game yang kedua kali ini? Wah, kayak musuhnya Timon Mas lo kayak begitu ya. Wah. Oke, sekarang Vesager dengan Parsianya, akankah dia bisa bermain gemilang lagi seperti di game yang pertama? Fredo Kitty mencoba untuk mengganggu, hanya saja Godiva memberikan sebuah bantuan. Dan juga sekarang Vesager melemparkan langsung, dia udah level 2, flame shot-nya. Oh my god. Ini dia permainan dari Aura Fire, sangat cepat tanggap apa yang dilakukan oleh dua player ini. Wah itu sih early yang benar-benar cepet banget, bahkan sudah diamankan begitu saja dengan keunggulan 300 gold di awal game. Oke, dan bukan hanya itu aja, kali ini Godiva benar-benar juga bermain dengan cukup agresif tadi ya. Yang udah gue bilang, dia mengamankan satu buah early damage. Kira di arah bottom lane juga tidak boleh terlalu terburu-buru. Vesager is coming lagi dan lagi. Vesager selalu peka. Vesager ini benar-benar lelaki-lelaki yang dicintai oleh para wanita. Lala, peka Dengan banget. kepekaan yang cukup tinggi, dia selalu melakukan roaming ke laning-laning yang bermasalah. Yap, dan Fredo Kitty pun hadir ke bagian bawah mencari ataupun melihat temannya akankah dia butuh bantuan. Sementara untuk Rinasmi di bagian atas, Pans udah mulai hadir ingin mengambil ke arah Little Crab. Tapi Rinasmi pun sepertinya tidak akan merelakan Little Crab tersebut. Tapi sepertinya direlakan karena fans udah terlalu kuat kalau menurut gua. Yap. Kali ini udah bakal bisa dicicil-cicil. Vesager juga ada di sana. Rinasmi juga nggak tahu ada siapa aja di dalam rumput karena dibandingkan dia gambling. Satu buah gold buff junior yang dia paksakan, tiba-tiba ada Godiva, tiba-tiba ada Vesager, tiba-tiba di pick balik harus keluarin flicker, jadi lebih rugi. Dipaksa jadinya. Dipaksa. Pedestrian dikeluarkan, digocek, tapi ternyata karena yang salah. Sedangkan itu ada patokan dari burung, bukan sembarang burung dari seorang Vesager di sana. Iya tapi Vesager tertinggal di bagian belakang. Untungnya wingnya langsung standby dan dia gunakan. Dia bisa pergi dari area tersebut. Tapi Fans, what happened with you Fans? Hampir aja membuat kesalahan yang begitu fatal. Namun di bagian kali ini kita lihat Rinasmi yang mendorong mundur ke arah Kabuki. Fansnya pun balik lagi ke arah pertempuran di bagian tengah. Darkening sudah dikeluarkan, ultimate dari seorang Clay, tapi langsung ada Blazing Duet di depan sana. Retribution siapa yang bakal diamankan? Dan ternyata Fans save the day. Berhasil mengamankan dengan Retribution cukup baik. Rinasmi di depan sana, Kabuki Sakura Toma Vedas dikeluarkan begitu saja. Clay memberikan satu buah damage, tapi Superawat Sopriadi is coming. Superawat Sopriadi dari arah bawah langsung naik ke atas gunung menuju ke arah top turret. Iya, hanya saja untuk Genflix Aurowolf mereka kehilangan battle adalah core utama mereka. Clay masuk ke bagian dalam memberikan chaos assault-nya, sementara untuk Kabuki. Wah, ini dia Godiva, oh my god. Godiva berhasil menyelamatkan seorang Esmeralda dari Kabuki yang dimana di sana harapannya sudah tipis. Harapan melihat dia bersama yang lain sudah terlihat, tapi ternyata tiba-tiba dia datang. Aku setia sama kamu. Apakah ini memang benar-benar menjadi kutukan dari Genflix Aurowolf ketika melawan The Giant Team? Mereka selalu on fire, tapi ketika melawan tadi yang sudah dikirimkan oleh sobat Lane of Dawn kita yang ada di papan reklame. Benar. Mereka kesulitan. Walah. Inilah yang terjadi untuk sekarang, untuk sementara. Tapi Genflix Aurowolf masih punya kesempatan untuk bisa ngebalikin. Ini gede banget sih. Benar banget. Dan sekarang ini benar-benar seru banget. Battle sih perlu space untuk mendapatkan beberapa pundi-pundi kill sih. Untuk menyusul minimal setidaknya fansnya nggak jadi duluan. Yoi, tapi di bagian bawah kita lihat aja Keiranya dikeroyok 1, 2, 3 orang sekaligus. Holy Baptism nggak bisa kemana-mana lagi, harus terstun tapi di bagian atas. Kita lihat aja tertangkap Rinasminya. Kamu sembunyi di dalam rerumputan, mau ngapain, mau nyamar jadi ilalang kamu ya. Enggak, pas dibuka sama Kabuki. Wah, ada ranting nih. Tapi ternyata bakal coba dimalingin begitu saja di arah
arah top lane. Sepertinya pas kehilangan satu buah Art of Thievery dari speednya kali ini udah mulai melemah. Dinas ini coba untuk bertahan seorang diri dan juga flame shot. Kena tapi sayang sekali masih bertahan. Masih mampu menahan semua damage yang diberikan oleh tim Aura Fire. Rinasmi Asmi. Trigala berkumis kali ini masih kuat di arah top lane. Bang Kumis, Rina. Ya kan? Iya. Bener gak? Yo, Benar. serigala berkumis. Serigala memang berkumis ya. Aduh bang. Oke, Lanjut setup lagi. turtle yang kedua kalian sudah dimainkan karena turtle yang pertama tadi sudah diamankan oleh fans. Namun Kabuki sudah mulai setup ke arah depan Kabuki sana. is coming, tapi kali ini Turtle diamankan oleh seorang Granger. Ditembak begitu saja, maka kau jadi pacarku. Tapi ternyata ditolak dan di cover dengan baik. Flicker telah digunakan. Rinasmi, what are you doing? Botol mencoba untuk meng-cover seorang Godiva. Menang semua damage yang diberikan Fredo Kitty di depan sana. Nggak bisa memberikan damage dengan cukup banyak. Bahkan Pesagernya masih meng-cover dengan cukup baik. Lagi dan lagi, tapi Fans di solo kill oleh seorang Super Awat Supriyadi. Berbahaya sekali di area mid, di mana di atas. Ini permainan yang sangat-sangat gemilang udah dipertontonkan. Godiva again and again, lagi dan lagi, terus-terusan body block untuk melindungi Esmeraldanya. Gila sih, benar-benar roll tank dan roamer yang dimainkan sangat luar biasa dari Godiva. Walaupun dia hanya seorang Angela, walaupun dia hanya seorang anak kicik, tapi dia benar-benar mendeal damage dan juga mengambil semua damage yang dikeluarkan oleh teman-teman dari Gameplay Arrow. Iya Dan loh. inilah dia Keira serta Super Awat Supriyadi dari gold lane dari masing-masing tim. Yang mana memang mereka memiliki karakter yang cukup berbeda dari KDA, bahkan dari gold per menit. Iya Teman Watt, kalau dibiarkan lama-kelamaan Wattnya akan menjadi salah satu sosok yang sangat berbahaya sekali dari Gameplay Arrow. Tapi Pak Pulung, Yap. kalau Keiranya sampai dengan menit yang ke-10 dapetin 50 absorb stacknya itu, bulir-bulirannya itu, malah menurut aku Keira yang lebih mengerikan. Keira. Lupa. Tangan Anda mau kemana itu ya? Lupa. Biasanya habis batuk kan minum, tapi kali ini lupa. Hampir saja. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, untung gue tengok tuh. Astagfirullah. Untung gue nengok tuh. Buat kalian semua yang nanya, kenapa bang, kenapa? Enggak, gue tadi batuk terus gue ada air di bawah untuk buka kan. Gue hampir ambil, karena biasanya kan air di bawah langsung minum gitu. Kalau Oji udah batuk ya. Astagfirullahaladzim, tapi kali ini kita Tahan. lihat di mana fansnya melakukan clearing ini tapi tidak bisa terlalu terburu-buru. Ingat, ini kelemahan dari Aura Fire ketika mereka bermain dengan luar biasa. Yap. Dari early sampai late game atau bagaimanapun itu, mereka tuh jarang banget mengeksekusi matchnya dengan baik. Itu selalu menjadi kelemahan dari tim Aura Fire. Oke, sementara Watt sekarang udah level 9. Turtle terbuka bebas. Dia bisa mengamankan fans dan juga untuk Watt sekarang levelnya sama tapi Battle jauh mengungguli. Nakal bet tangan. Maaf, nggak sengaja. Oke, tapi kali ini lihat Keiranya seorang diri. Kumpulan para Winston Trencher. Ada seorang Godiva sudah mulai masuk, tapi ternyata tidak bisa memberikan hasil yang baik. Bahkan ada pertukaran purple buff kali ini diamankan oleh seorang Fan. Meanwhile, Pas masih punya stacknya. Bakal coba mundur terlebih dahulu. Dinasmi diambil, stacknya masih bisa. Blazing Dust belum dikeluarkan. Sedangkan dari seorang Godivanya tertangkap oleh Super Supriyadi. Ditukarkan dengan satu buah Rinasmi. Kamu kita kena damage yang cukup banyak. Blazing Dust telah dikeluarkan. Damage yang telah dikeluarkan, tapi ternyata masih bisa menyelamatkan diri dari seorang Kabuki. Oh my god, tukang sampai ke timur god. Oh my god. Yap, itu dia Diamond di area mid. Ini dia center turretnya. Udah langsung digas habis, berhasil dirubuhkan. Purple buff-nya sekarang menjadi milik dari Conflict Iroh. Dan sekarang untuk monster jungle-nya satu persatu dikarungin oleh pemain Conflict. Iya, bahkan kalau misalkan teman-teman melihat dari tadi ya, Gameplay Arrow memang benar-benar sangat disiplin banget ketika setup team fight. Mereka semuanya all out, ya udah semuanya all out gitu loh. Nggak ada ultimate yang tersisa. Bahkan sampai kali ini melihat Clay yang cukup greget kayaknya ya. Karena dari tadi tuh kayak pas mau ditumbangin ada hard guard. Dia langsung menuju ke arah Necklace of Durance. Yes, bukan hanya itu aja Profesor Kaben terhormat. Ini juga dari fansnya dengan tough boots-nya dia respect juga. Super Awat Supriyadi bakal dilihat surprise attack, ternyata tidak. Dia tahu ada posisi di sana. Kira mundur ke arah belakang. Fredo Kitty terkena damage. Langsung ada Federasi di follow up dan langsung tumbang. Fredo Kitty berhasil tumbangkan. Super Awat Supriyadi seorang diri. Akankah coba dipaksakan? Ternyata tidak. Mereka sadar diri. Jangan birahi. Ingat, nafsu membunuhmu. Bener sekali Bu ya. Bener. Apalagi di bulan Ramadannya nafsunya ditahan dulu. Benar. Iya. Nafsu membunuhmu, kalau kangen telepon aku. Walalalalala. Nafsu membunuhmu. Kalau kamu sepi, telepon aku. Apa lu? Nafsu membunuhmu. Kalau kamu kangen aku, tenang.
Jangan ingat-ingat lagi yang dulu. Setuju. Tapi flame banget. shot. Oh no. Flame shotnya dari seorang Vesaga berhasil ditumbangkan begitu saja Superawan Supriyadi. Tatal dari Fat, gak berhasil dengan retributionnya. Bercengah seorang botol, tapi damage terlalu besar. Fat bakal balik lagi, mencari target Ostiverinya. Damage terlalu besar, ke arah belakang dari Kabuki. Mengganti rotation dari seorang Clay, tapi Kabuki seorang diri. Tak ada yang menemani, kali ini harus pulang. Harus ada yang jemput. Liga versus Sadu, gak ada papi-papi pun. Kabuki harus tersungkur lemas di depan base dari Gambling Sarawak. Hanya bisa ngebaying time aja. Vesager tadi untungnya udah bisa mengusir pemain dari Gameplay untuk nggak bisa mendekati ke arah fansnya. Cuman untuk Rinasmi di bagian atas dia bisa semena-mena untuk bisa masuk ke dalam area pertahanan. Botolnya Rhapsody udah dikeluarkan, udah ada Rule of Crow, udah Energy Impact. Namun Wings by Wing Tune harus digunakan agar bisa masuk dan juga selamat. Oke, akankah ini masih menjadi kutukan jungler seorang Cloud yang cukup berat? Iya. Dimana di 3 game kali ini, junglernya ketika menggunakan Cloud pasti tumbang tim yang menggunakannya. Dan di game yang kedua, ingat, ini juga game yang kedua. Kecuali mencoba untuk pelan-pelan menarik lagi gimana cara mereka set up di bagian high ground, apalagi inner dari bagian mid lane, karena itu cukup penting. Kalau seandainya tersisa high ground, mau nggak mau Vesager harus bekerja lebih ekstra. Oke, tapi lihat Holy Baptism telah dikeluarkan. Ada fans di depan sana. Masih coba dikeker aja seorang Godiva, damage terlalu besar. Oh enggak, ada yang Profesor nggak kutukan. Karena kan menang tadi Bigetron. Iya, makanya di game yang kedua kan aku bilangnya. Yes, benar banget. Tapi lihat, langsung coba dipasangkan keadaannya. Di flicker begitu saja, flicker digunakan oleh seorang Rinasmi. Sedangkan Kabuki seorang diri, ada papi-papi boom damage yang besar. Gak bisa ditahan. Kabuki sudah tertumbangkan 2 kali di posisi yang gak cukup bagus dan terlalu offside. What are you doing, Kabuki? Iya, hajar habis-habisan loh. Magical damage dengan ngeburst seperti itu. Gak bisa ditahan oleh Esmeralda. Dia sendirian, niat untuk membersihkan wave minion mungkin. Tapi malah harus menghilang menjadi sebuah kerugian. Dan ini bisa aja celah untuk Gameplay memberikan tekanan kepada Aura Fire. Oke, ini benar-benar menjadi energi yang luar biasa. Energi semangat yang diberikan dari para pemain dan juga para player kali ini benar-benar bermain dengan luar biasa kalau menurut gua. MPL Season 7 ini pecah banget sih. Pecah banget kalau menurut gua. Ini adalah pertarungan papan atas tapi seseru ini loh Pak Bulu. Papan bawah, sorry. Tapi seseru ini. Yang bisa dibilang pertarungan papan bawah tapi dengan gaya pertemuan pemain papan atas gitu loh. Iya, klasemen ya. Papannya bukan masalah popularitas tapi ternyata klasemen. Dan di sini Fast seorang diri. 1 hit terakhir. Itu bayangin aja. Itu Fredo Kitty ngepakin sayap Persib sudah hilang dari Fast. Digertak aja udah langsung tumbang itu ya. Sementara Keira masih menyedot aja dengan Blood O-nya. Rinasmi ngeliatin aja dari jauh. Dilemparin lagi Flame Blood-nya. Tapi Rinasmi sekarang dilemparin dengan S1 Feather Ice Strike. Rinasmi pergi ke arah yang berbeda. Keiranya masih bertarung, ini juga 2037 belum kelar-kelar itu berdua 2037. Itu Papulung anaknya udah 10 juga gak bakal kelar itu bro. Tapi kan ini, oh my god, stucknya gak kena. Sayang sekali pas, dia gak punya stuck, dia gak boleh di depan sana. Harus mundur sedikit demi sedikit. Ini dari seorang Clay juga udah kasih 1 buah Cash Assault, berarti dia siap-siap untuk Darkening. Iya sih mau gak mau, tapi Rinasmi hati-hati, ingat ada Demon Hunter Sword dari fans. Gak bakal bagus kalau seandainya lama-lama Rinasmi di sana termakan semua pasif daripada seorang fans, tapi Lordnya sudah mulai dibuka di menit yang ke-12 kali ini. Oke, dicicil, dimonyokin begitu aja dari Rinasminya. Ada Clay juga di depan sana, diganggu pergerakannya. Bakal coba diambil stacknya. Without action tap the day, PST ke arah belakang, Fredo Kitty sekarang otomatis, tapi ternyata crossbow dan seorang Superawan. Dapat kita dapatkan, looking for triple kill, looking for media, tapi ternyata didapatkan oleh para pemain dari tim Gambling Sarawak. Shot didapatkan dalam seorang battle, tapi ternyata Kabuki tersisa seorang diri. Superawan Supriyadi langsung menggunakan 1 buah flickernya memaksa ke Kabuki, tapi ternyata tidak bisa. Ada selebeo perosotan menuju ke arah purple buff yang membuat Kabuki berhasil kabur dari jeratan sang mantan. Iya, Kabuki berhasil untuk mendapatkan ke arah battle. Tidaknya mereka berhasil untuk menahan agar Lordnya tidak diambil. Namun untuk kali ini 4 player dari Aura Fire pun harus menghilang. Mau pulang nggak bisa. Udah dihambat oleh Clay. Harusnya ini akan menjadi pertempuran antara Esmeralda dan juga Lunong. Feather Ice Strike. Sementara Clay-nya masih bisa bertahan. Dilompatin dan shutdown berhasil didapatkan. Dengan Kabuki dirasuki oleh seorang Godiva. Masih menyelamatkan dirinya. Superawan Supriyadi seorang diri. Awat versus everybody. Gak bisa bertahan kali ini. Masih coba untuk kabur. Masih ada Holy Baptism. Masih ada 1 buah love wave yang dikeluarkan begitu saja. Yang berhasil menemukan Superawan Supriyadi. Tapi kali ini dan botol tiba-tiba datang menembak semuanya. Menyatakan cintanya. Berhasil diterima. Dan bahkan Vesager memukul mundur para pemain dari tim Gambling Sarawak. Ya ampun, tapi Fan sangat berani sekali untuk lompat ke bagian depan. Mengambil 1 stack dari Art of Tiferi-nya. Hampir aja tadi andai Rhapsody keluar tepat waktu.
Langsung hilang sih Vans harusnya barusan. Yes, benar banget. Andai Rhapsody indahnya kan Bermuara. bermuara. Walah lah lah. Ada lagunya. Iya tahu ada Apa? ya. Siapa yang nyanyi? Itu BKT. BKT48. banjir kanal timur. Iya, tapi kalau dari sisi item ya, ini jujur melihat pergerakan daripada seorang Clay-nya. Dia kalau udah punya Ice Queen, minimal kalau dia berani ke arah Ice Queen One, ini yang tidak bisa bermain adalah Kabukinya sih. Asli, ini bakal rontok banget. Tapi kalau dia memilih untuk Divine Glaive, yang harus lebih berhati-hati adalah Vans-nya. Satu kali Cosmic Vision bisa hilang langsung tubuh daripada seorang Vans, walaupun dengan Athena Shield. Yes, benar banget. Ya kan? Berarti kalau misalnya kali ini ada para pemain tim Genflix yang sudah mencoba untuk mengarah ke arah Lord, terpancing, ingat super awat gak boleh terlalu terburu-buru, dimasukin Kabuki, Wasayun Wing lagi dan lagi, Kabuki di posisi yang gak bagus, Death Sonata telah keluar, satu hilang, ini tandanya pertempuran 4 versus 5 dan gak baik banget untuk Aura Fire. Wah, again and again Kabuki, apa yang terjadi? Flying Blood terlihat, Uranus di bagian bawah udah menjalankan misinya untuk bisa mengganggu dan juga mengacak-acak konsentrasi pemain dari Aura. Yes, Keira juga sebentar lagi bakal coba untuk datang, langsung stuck dikeluarkan, masih ada, udah seperempat darah, 2 bar terakhir, Godiva di depan sana, Keira bakal coba membuka vision dan langsung ada Whistle Sunshine, tapi pedestrian, order blast telah dikeluarkan, Dinasti tiba-tiba mengcutting dari arah belakang dan ternyata Vans-nya Sakral Soul, dan Sonata dikeluarkan, hilang begitu saja, 3 hilang, 4 hilang, ini bencana! Saja Vesagar seorang diri, untungnya Kabuki sudah hadir kembali, tapi untuk pemain dari Game Piccaro mereka masih lengkap berlima, seluruh resource skillnya juga mereka udah standby kan, walaupun ada beberapa ultimate yang belum berhasil dikeluarkan, tapi untuk Kabukinya nggak ada kesempatan lagi, dia pun langsung menghilang dengan cukup cepat. Benar banget, dan lihat Dinasmi masuk ke arah belakang, mengusir mundur sang burung, burung diajakin tari piring, tapi burungnya nggak mau, tapi langsung ada Vesagar di langkah dan wipe out, this is it, sang serigala melolong dan mendapatkan game yang kedua. Skor 1-1, game ketiga, Israel terbuka kesempatan Game Piccaro Wolf bisa memenangkan pertarungan ini. Dan ini adalah satu poin yang cukup penting bagi Genflix Aura Wolf.